Selamat datang di Suara Hati. Karena di sini kita akan berbagi solusi, puisi, dan tentang hati. Tapi jangan lupa, sebelum melihat video ini, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa like dan share. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rapi DTM. Tentunya hanya ada Suara Hati, yang seperti biasanya kami akan selalu menemani malam Anda. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas suara hati teman kita. Seperti biasa, kita akan berbagi solusi tentang sebuah hubungan. Pertanyaan pertama dari Ella Cinara Sitorus. Aku punya pacar dan kami gak pernah berantem sama sekali, tapi dia menghilang tanpa kabar dan dia malah punya pacar baru. Waduh, gue mau nanya sama lo, pacar lo itu laki atau banci sih? Kalau dia laki, dia harus berani mengungkapkan sebuah perasaan. Kalau dia sudah tidak nyaman, dia harus bilang dong. Jangan pergi begitu aja. Karena yang disakitinya adalah hati. Hati yang tidak dapat bicara, tapi hati yang bisa mengeluarkan air mata. Jadi, saran gue buat lo, jangan pernah sesali kepergiannya, tapi syukurilah. Karena bagi gue, lo itu gak pantas disakiti oleh laki-laki yang tidak tahu diri. Apalagi seperti dia, yang menghilang tanpa kabar. Sebenarnya, lo itu bersyukur. Kenapa? Karena dia hadir cuma sementara, bukan untuk selamanya. Coba deh lo bayangin, kalau dia hadir untuk selamanya, apa lo tahu apa perbuatannya di belakang lo? Gue rasa enggak. Biarkan dia mendua dengan wanita penggoda. Jangan lo keluar air mata lo dengan sia-sia, hanya untuk laki-laki yang tidak tahu diri. Karena air mata lo itu mahal. Setetes saja air mata lo jatuh karena laki-laki bajingan seperti dia, maka harga diri lo akan jatuh. Banyak kok laki-laki di luar sana. Hiduplah layaknya sebuah layangan. Jikalau dia putus, maka banyak orang yang akan mengejarnya. Dan jangan lo buat hidup lo itu sia-sia untuk memikirkan orang yang tidak tahu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau lo ingin hidup lo bahagia, maka lupakanlah dia dan ikhlaskanlah semuanya. Jangan lo pikirin tentang cinta, karena cinta bersandingan dengan luka. Tapi milikilah cinta dengan cara sederhana yang lo punya. Ingat itu. Satu lagi pesan gue buat lo, jangan pernah lo cari kabar tentang dia, karena itu percuma. Karena itu bisa membuat hati lo terluka tanpa sengaja. Tapi cobalah lo cari kebahagiaan baru dengan orang yang baru, dan bukalah hati lo untuk seseorang yang bisa memahami isi hati lo. Kalau lo terus-terusan mengingat masa lalu, kapan lo akan majunya? Lo akan tetap di situ, berada di lingkaran di mana lo harus merasa kekecewaan atas perbuatannya. Iya, gua tahu. Mungkin lo sudah terlanjur mencintainya. Tapi satu hal yang harus lo tahu, karena cinta lo itu percuma dan sia-sia. Kenapa? Karena dia sudah memiliki penjaga hati yang baru. Gua tahu
Melupakan orang yang kita cintai itu tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan. Gue tahu itu. Tapi, apakah lo sadar bahwa kehadiran lo sudah tidak berarti lagi dalam hidupnya? Buat lo tetap semangat menjalani hidup, walaupun tidak bersamanya. Pastiin lo bisa bahagia tanpa bersamanya. Itu aja saran dari gua. Oke teman-teman, kita next. Pertanyaan kedua. Aku punya masa lalu kak, yang belum bisa kulupakan. Tapi aku ingin melupakannya, tapi aku tidak tahu caranya. Lo bukan gak tahu caranya, tapi lo masih berharap ingin memilikinya. Maka dari itu, lo susah untuk melupakannya. Memang, melupakan orang yang kita sayang itu sangat berat. Tapi apakah lo tahu, kalau lo masih mengingatnya, maka lo akan makin sulit untuk melupakannya. Jadilah orang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Dan lo harus maju terus tanpa mengingat masa lalu lo. Lo bukan gak bisa move on, lo bisa. Bukan lo gak tahu caranya, lo tahu. Tapi perasaan lo masih ingin memilikinya, itu yang salah. Memang gue gak bisa menyalahkan perasaan lo, karena cinta itu tidak bersalah. Cinta itu tidak pernah salah, tapi kita yang bersalah karena sudah mencintai orang yang salah. Caranya gampang kok. Lo harus belajar hidup tanpa dia dan lupakan semuanya. Kalau bisa, lo hapus semua tentang dia dan buka lembaran baru untuk dunia baru lo. Jangan lo sia-siain waktu lo untuk mengingat orang yang tak penting dalam hidup lo. Karena kata orang, ada mantan yang terindah, gak ada mantan yang terindah. Kalau dia memang benar-benar terindah, dia gak akan pernah bisa menjadi mantan. Mantan itu memang selalu berada di ingatan. Jangan munafik untuk mengingkari kata-kata itu. Akui aja kalau lo masih sayang sama mantan lo. Tapi bukan berarti lo bisa balikan sama dia, karena itu percuma. Karena lo akan merasakan sakit yang sama. Jadi saran gue buat lo, hiduplah layaknya seorang pejuang yang tak mengenal dengan apa itu masa lalu, dan terus maju dan biarkan semuanya berlalu. Carilah wanita lain. Begitu banyak wanita lain yang baik-baik, bahkan lebih baik dari dia pun ada. Asalkan lo mau. Tapi sebelum lo mencari wanita baik, lo harus memperbaiki diri lo sendiri dulu. Karena jodoh itu cermin dari bayangan kita sendiri. Tapi kalau sifat lo seperti Korun, maka jodoh lo akan seperti Fir'aun. Karena jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Jika lo ingin jodoh baik, maka perbaikilah diri lo menjadi lebih baik. Semua orang menginginkan pasangan yang terbaik. Begitu juga dengan diri gue sendiri. Tapi percayalah, tidak semuanya bisa kekal abadi untuk selamanya. Karena bayangan lo sendiri akan meninggalkan lo di saat kegelapan. Jangan lo sesali apa yang telah terjadi, tapi syukurilah
apa yang telah kau miliki. Kita bisa mengenal masa lalu, tapi jangan pernah kembali ke masa itu. Karena masa itu biarkanlah berlalu. Hidup lo akan bisa menjadi indah jika lo bisa berubah. Saran gue buat lo, sudahi apa yang ada di benak lo dan nikmati apa yang ada di depan mata lo. Jangan lo cari orang yang telah menyakiti, tapi carilah orang yang mempunyai hati yang tak pandai untuk menyakiti. Karena itulah cinta sejati yang selama ini lo cari. Karena cinta itu seperti mutiara, memang indah dipandang oleh mata, tapi sulit untuk mendapatkannya. Cinta memang masih berkuasa di atas segalanya, tapi bukan berarti kita tunduk kepadanya. Jadikan cinta sebagai penyemangat hidup kita, dan jangan pernah lo jadiin cinta itu seperti orang buta. Karena cinta itu tidak pernah buta. Cinta itu bisa melihat, dan cinta itu bisa mendengar. Cinta bisa melihat apa yang kita punya, dan cinta bisa mendengar apa yang kita rasa. Itu aja pesan gue buat lo. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kak, apakah aku salah mencintai orang lain sementara aku udah memiliki pasangan? Ya salah lah. Emang lo salah. Lo sudah memiliki pasangan, tapi lo masih mencintai orang lain. Namanya itu sama aja lo itu orangnya tidak tetap pendiriannya. Kenapa? Karena lo gak bisa mencintai orang yang bersama lo saat ini. Jangan suka mencari masalah jika tak ingin ada masalah. Jangan bermain api jika tidak tahu cara memadamkannya. Jangan permainkan hati karena lo bisa menyakiti. Karena yang lo sakiti adalah hati, bukan burung merpati. Kalau burung merpati lo sakiti, dia akan pergi dan tak akan pernah kembali. Kalau hati yang lo sakiti, memang dia tidak bisa berkata, tapi dia bisa mengeluarkan air mata. Memang dia tidak dapat untuk bicara, tapi dia bisa merubah sebuah rasa. Yang dulunya mencintai bisa membenci. Yang dulunya memiliki bisa pergi. Cintai orang yang bersama lo sekarang, dan jangan lo sia-siain. Karena lo gak akan tahu artinya sebuah perjuangan. Memang cinta tidak dapat kita duga, tapi cinta dapat kita rasa. Cinta tidak pernah mendua, tapi cinta akan tetap selalu bersama di saat kita bersamanya. Mungkin lo mencintai seseorang itu hanya selintas saja. Jadikanlah dia seperti senja yang indah akan sementara, bukan untuk selamanya. Dan cintailah orang yang saat bersama lo sekarang, dan jangan lo sia-siain. Jangan permainkan hati seorang wanita, karena lo gak akan pernah bisa bahagia. Ingat, lo lahir dari rahim seorang ibu, dari seorang wanita. Apakah lo tega jika lo menyakiti seorang wanita? Itu sama aja lo mengeluarkan air mata ibu lo sendiri. Memang tak sama, tapi perasaannya yang sama. Hampir semua perasaan perempuan itu sama. Hati mereka seperti kapas. Lo tahu kapas kan? Lembut,
sedikit lo buat kesalahan, maka hati mereka akan terluka. Jangan menimbulkan sebuah bencana. Sebenarnya lo sendiri tak pernah menginginkannya. Tapi cobalah lo syukuri apa yang lo punya, tapi itu bisa dipahami olehnya. Dan ciptakanlah sebuah kebahagiaan dengan cara sederhana yang lo punya, yang bisa diterima dia apa adanya. Jangan lo memaksain diri, karena lo bisa menyakiti tanpa lo sadari. Itu sudah terjadi. Karena bagi gua sih, lelaki itu cukup satu wanita, yaitu saat ini bersamanya. Cinta memang bisa dimiliki semua orang, tapi cinta itu tidak bisa dipertahankan oleh semua orang. Cinta memang bisa membuat kita bahagia, tapi cinta juga bisa membuat kita terluka, tergantung gimana sifat kita menghadapinya. Cinta memang bisa menciptakan sebuah luka, tapi cinta juga bisa membuat kita bahagia. Tapi cara kita mendapatkannya cukup dengan cara sederhana. Cinta memang bisa membuat kita lupa dengan akan semuanya, tapi cinta juga bisa membuat kita amnesia, yang lupa dengan orang yang pernah membuat sebuah luka. Ini saran terakhir gue buat lo. Cintailah dia dengan seadanya, dan milikilah dia dengan apa adanya. Jangan lo pandang fisik, karena semua itu akan berubah. Jangan lo pandang materi, karena semua itu akan musnah. Jangan lo pandang masa lalu, karena itu sudah berlalu. Dan jangan pernah menjadi hakim kalau lo gak bisa menegakkan sebuah kebenaran. Dan jangan pernah menjadi seekor singa kalau lo tidak mengerti dengan apa itu Raja Rimba. Tapi jadilah diri sendiri agar lo bisa dihormati. Terima kasih. Oke teman-teman, tiba saatnya kami untuk mundurkan diri. Jangan lupa tonton video-video kami sebelumnya, karena di Suara Hati kami selalu berbagi solusi dalam sebuah hubungan. Gue Rapi DTM, gue pamit mundurkan diri. Sampai bertemu di lain waktu. See you. Bye-bye. Ini juga berat buat aku. Tapi aku harus pergi buat cari jawabannya. Semoga engkau akan selalu menjadi bulan, sebagaimana aku menjadi bintang di langit sore yang sama. Hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu.
Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong